Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020. Banyak cerita, mungkin juga banyak yang kita alami, suka maupun duka. Namun kita pada hari ini tetap ada. Bahkan masih Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Itu semata-mata karena berkat Tuhan, kekuatan, topangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada malam hari ini kita tetap mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan akhir tahun 2020 pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, hati kami meluap dengan ungkapan syukur pada Engkau, karena Tuhan senantiasa menjaga, melihara, memberkati dalam hidup kami. Perjalanan waktu tahun 2020 sudah hampir kami lewati kurang berapa jam ke depan ini. Dan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kekuatan topangan Tuhan di dalam hidup kami, bahkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini, bahkan ketika kami akan mengakhiri tahun 2020, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk membaca dan menemukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berbahagia memberi daripada menerima. Teks firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama 10 minggu berturut-turut, Gereja GKT Haleluya Lumajang melakukan pelayanan berbagi dan peduli. Selama 10 minggu berturut-turut tersebut, menyertakan ayat yang sama yang sudah kita baca tadi. Juga selama 53 minggu, tema itu terpapang di warta gereja atau di e-warta, dan tema itu menjadi tema tahunan GKT Haleluya Lumajang. Jadi ayat itu sangat familiar bagi kita. Kalau ada pertanyaan, alamat ayat ini terdapat di mana? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Masih ingatkah kita? Semoga ayat ini tetap melekat di hati kita dan menjadi paradigma dan pola di dalam hidup kita. Berulang kali kita baca ayat ini. Mungkin saja muncul dalam benak kita. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita. Bagaimana mungkin orang memberi dapat berbahagia? Bukankah yang menerima yang berbahagia? Contoh, seseorang yang menerima hadiah, menerima door prize, dan lain-lain, bukankah orang tersebut akan berbahagia? Dan bukankah yang memberi kehilangan sesuatu? Apakah yang memberi dapat berbahagia? Rasa-rasanya tidak masuk akal. Mengapa ayat ini mengatakan sebaliknya? Yang memberi yang berbahagia. Kalau kita melihat perikop ini, yang mengkisahkan pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus selama kurang lebih 3 tahun, dan Rasul Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah pemberian itu untuk Rasul Paulus? Tentu tidak. Karena Paulus di ayat sebelumnya menyinggung bahwa akan berpisah itu selama-lamanya. Ada yang menafsirkan mungkin dia akan meninggal dunia. Di pasal 20 ayat 25 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Memang Paulus berencana pergi ke Spanyol. Tapi mungkin mengacu situasi saat itu,
bahwa Rasul Paulus menghadapi hukuman penjara dan membawa hukuman kematian. Jadi untuk apa wejangan itu? Wejangan itu untuk jemaat di Efesus. Kalau kita melihat sisi ekonomi jemaat di Efesus, mereka memiliki kehidupan yang baik secara ekonomi. Namun mereka kurang peduli dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Paulus memberikan wejangan kepada jemaat Efesus agar mereka jangan hanya hidup untuk diri mereka sendiri saja, tetapi mereka harus belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Bahwa orang-orang percaya bekerja keras bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk kemewahan atau untuk kepuasan atau kenikmatan diri sendiri, karena hal itu adalah kenikmatan sesaat, tetapi demi orang lain yang membutuhkan dalam nama Kristus. Itu berbeda. Mereka akan mengalami namanya kebahagiaan. Kita lihat ayat lain di dalam 2 Korintus 9 ayat 8-11 mengatakan kepada jemaat di Korintus, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia bagi-bagikan, ia berikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat ini jelas tentang pemeliharaan Allah bagi jemaatnya. Allah yang menyediakan, Allah yang memberi kelimpahan bagi umatnya. Jadi dengan memberikan persembahan secara benar, jemaat Tuhan belajar prinsip anugerah dan keajaiban pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Maka disitulah justru letaknya kebahagiaan bagi orang percaya. Jadi kebahagiaan orang percaya bukan diperoleh hanya dengan mengumpulkan dan menerima saja, serta hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi justru jemaat memberi. Itulah sebabnya Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Agar kita berbahagia dalam memberi, maka turutilah perintah Tuhan untuk memberi. Kita memiliki konsep dan motivasi yang benar dalam memberi dengan tulus. Apabila kita diberi kesempatan Tuhan untuk memberi, lakukanlah hal itu. Karena hal itu adalah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sudah begitu banyak memberi dalam hidup kita. Bahkan nyawanya pun diberikan kepada kita. Karena ketika memberi dengan motivasi yang benar, berarti kita menjadi gambar dan citra Allah. Itulah sebabnya melalui pemberian yang dilakukan orang percaya, dunia akan melihat kemurahan Allah. Dunia akan melihat kasih Allah yang dapat dilihat oleh anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi. Pemberian yang bagaimana yang Allah lakukan? Pertama, Allah memberi dengan amat tulus untuk kehidupan manusia pada masa saat ini. Bahkan Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan kita di masa yang akan datang. Demikian juga dengan kita. Kalau kita memberi dengan tulus, dengan tujuan membangun, dan untuk memberi keselamatan dan kasih karena Kristus, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Marilah kita memberi. Memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi pikiran kita, memberi doa kita, memberi dana kita, bahkan memberi hidup kita untuk Tuhan. Bagi sesama, bagi gerejanya. Marilah kita memberi sebagaimana Allah telah memberi. Maka kita akan merasakan bahwa memang benar firman Tuhan yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam mengakhiri tahun 2020, bila kebenaran firman Tuhan ini dapat melekat di dalam hidup kita, dapat kita renungkan untuk senantiasa memberi. Dan kita lanjutkan tahun 2021 untuk senantiasa memberi. Bila Tuhan memberikan kebahagiaan dan berkat-Nya dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Amin.